pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai kepada dilalatul alfaz ya, dengan segala pembahasannya. Hari ini kita akan membahas masalah an-nasikh wal mansukh fil Qur'anil Karim. An-nasikh wal mansukh. Ilmu nasikh dan mansukh atau ilmu nasakh ini merupakan ilmu penting yang harus diketahui kalau tidak sebuah riwayat itu dikatakan akan celaka gitu. Kenapa? Mungkin saja kita berikan satu keputusan istilah nasakh nanti. Nasakh kita akan jelaskan pengertiannya secara bahasa, kemudian urgensi ilmu nasakh dalam riwayat-riwayat hadis yang ada, kemudian ya, dan terakhir nanti kitab-kitab yang menulis tentang nasakh. Nasakh ini dibagi dua, ada nasakh terkait dengan Al-Quran, ada nasakh yang terkait dengan hadis. Nah, yang kita pelajari adalah nasakh dalam Al-Quran. Sementara nanti nasakh dalam hadis, itu pembahasannya tersendiri, referensinya tersendiri. Nah, ilmu nasikh dan mansukh sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan ayyakuna aliman bi'ilmin nasikh wal mansukh. Dia harus menguasai ilmu nasikh dan mansukh. Nah, maksud nasikh dan mansukh di sini adalah nasikh dan mansukh yang terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Di dalam periwayatan ya ketika kita menyebutkan apa yang disebut dengan fadlu ilmi nasikh wal mansukh, ta'wil an-nasakh ya di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, itu banyak kita temukan riwayat-riwayat ya, riwayat-riwayat dari hadis Nabi. Sebagai contoh saja ya, misalnya yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan ya, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan haddatsana an Abi Husain an Abi Abdurrahman As-Sulami anna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu marra biqassin yaqussu faqala hal alimta nasikh wal mansukh qala la qala halakta. Dalam satu riwayat wa ahlakta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ya dan lain-lain. Kemudian kita temukan pula ya hadis-hadis yang lain. Ya misalnya hadis ya riwayat dari sebagian buku-buku mengatakan dengan redaksi yang sama. Kemudian ada juga riwayat yang kemudian dijelaskan nasikh dan mansukh dalam adalah Abu Ubaid ya. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat 224 Hijriah atau dikenal dengan Al-Imam Al-Harawi. Nanti buku-bukunya kita share ya, kita sharekan nanti biar bisa dibaca.
Kemudian ada juga riwayat-riwayat yang lain. Ya, banyak sekali yang menjelaskan keutamaan daripada mengetahui ilmu nasikh dan mansukh ini. Ya, ada beberapa hadis ini saya lihat dari beberapa referensi. Itu ada 20 paling tidak ya. 20 hadis mengutamakan ilmu nasikh dan mansukh ini harus dipelajari. Kemudian di dalam perjalanannya setiap mansukh, maka yang pertama kali kita harus pelajari itu adalah penjelasan, ya, penjelasan daripada nasikh dan mansukh itu sendiri. Ya, nasikh dan mansukh itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan nasikh dan mansukh itu? Ya, nasikh dan mansukh Quran itu menjelaskan hal tersebut. Menjelaskan hal tersebut. Dimulai dari penjelasan makna daripada nasikh itu sendiri secara bahasa. Ya, secara bahasa dan penjelasannya kemudian secara istilah. Ya, apa makna daripada nasikh itu sendiri? Nah, di dalam pengertian makna secara lughatan itu kita temukan di dalam berbagai referensi ada beberapa kosakata di sana itu. Apa yang dimaksud dengan nasikh? Nasikh itu pertama disebut dengan bimakna al-izalah. Al-izalah. Ketika disebutkan al-izalah artinya menghapus. Nasakhatis syams azil. Iza azalathu wahallat mahallahu. Jadi matahari itu menghapus bayangan. Maksud menghapus bayangan maksudnya menghilangkannya. Atau diartikan juga dengan istilah nakal. Nakal artinya memindahkannya. Ya, kalau bahasa kita sudah menjadi bahasa Indonesia. Saya nasakh buku ini. Maksudnya saya nakal, saya tulis ulang buku ini dengan tulisan baru. Nasakhtu. Ya, kalau saya katakan nasakhtu hadzal kitab. Artinya nakaltuhu atau nakaltu ma fihi ila kitabin akhar. Kemudian ada lagi nasakh ini diartikan dengan istilahnya nanti ada yang mengatakan bimakna at-tahwil. Tahwil artinya memindahkan. Ada juga yang mengatakan nasakh itu artinya itu mengangkat ar-raf'u secara bahasa. Jadi ada beberapa makna daripada nasakh itu menurut bahasa. Bisa saja dia bermakna nasakh itu al-izalah, nasakh itu artinya adalah an-naql, memindahkan, nasakh juga mempunyai arti itu ar-raf'u, at-tahwilu, ya, memindahkan, mengangkat, dan lain-lain dari pengertian bahasanya. Nah, dari makna bahasa ini, itu menjadi makna yang disebut dengan istilahnya secara istilahi. Para ulama mengatakan nasakh secara istilahi itu diartikan dengan mengangkat, naskhu.
itu artinya ar-raf'u. Raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutarakhin anhu. Mengangkat satu hukum syar'i dengan hukum syar'i yang lain. Apa dasarnya? Dengan dalil. Adanya dalil yang datangnya belakangan. Mutarakhin anhu artinya mutaakhirin anhu, yang datang belakangan. Maka yang datang duluan nanti disebut dengan mansuh. Yang datang belakangan disebut dengan nasikh, penghapus, yang dihapuskan, yang diangkat, ya, yang diangkat. Nah, di dalam keilmuannya, nasikh dan mansuh itu tidak ada yang sifatnya ijtihadi. Tidak ada ijtihadi. Jadi dia sifatnya tauqifi. Tidak boleh kita ngarang-ngarang. Kemungkinan diperkirakan ayat ini dinasakh oleh ayat itu. Hadis ini dinasakh oleh hadis itu. Tidak boleh. Hukumnya haram. Ya, karena yang berhak untuk merubah, memindahkan satu hukum, diganti dengan hukum yang lain, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nasakh itu la yakunu illa, ya, tauqifi. Tidak ada yang sifatnya adalah ijtihadi. Ijtihadi. Nanti pembahasan nasakh ini masuk dalam ilmu Al-Quran, nasakh masuk dalam ilmu hadis, nasakh juga nanti masuk dia di dalam ilmu usul fikih. Ketika berbicara nasakh, tidak bisa kita berbicara nasakh satu sisi saja dari keilmuan. Tapi kita harus lihat dari berbagai disiplin keilmuan. Termasuk di dalamnya ilmu usul fikih. Ya, ilmu usul fikih. Maka di dalam perjalanannya nanti, itu ulama-ulama yang menulis nasakh dalam Al-Quran, itu juga tokoh-tokoh yang menulis dan memahami nasakh di dalam hadis-hadis Nabi. Ya, hadis-hadis Nabi. Nanti tokoh pertamanya nasakh itu dicatat dalam sejarah, itu namanya Qatadah. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Kemudian nanti muncul Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan tokoh-tokoh yang lain. Nanti kita akan sharekan buku-bukunya itu. Begitu juga dalam hadis. Hadis nanti Qatadah juga sebagai tokoh pertamanya. Diikuti setelah itu oleh namanya Muhammad Al-Athram, gurunya Imam Ahmad Hanbal rahimahullah, yang wafat 216 Hijriah. Ada tokoh-tokoh yang lain. Ada namanya bin Syahin. (385 Hijriah). Menulis buku Nasikhul Hadis wa Mansukhuhu. 1 jilid besar. Dilanjutkan lagi oleh Muhammad bin Musa Al-Hazimi, ulama abad ke-6 yang wafat 584 Hijriah.
Beliau menulis buku dengan judul Al-I'tibar fin Nasikh wal Mansukh minal Athar. Jadi tidak bisa kita lihat nasakh itu satu sisi keilmuan, tapi dia ada dalam pembahasan ilmu Al-Quran, ada dalam pembahasan ilmu hadis, dan juga ada pembahasan di dalam ilmu usul fikih. Justru yang menulis nasakh besar-besar ya di Rosatun itu adalah kaum perempuan. Ada satu tulisan dari sebuah disertasi dirasatun fin naskhi indal usuliyin. Sekitar 500-600 halaman. Oleh seorang perempuan. Beliau kebetulan guru besar ilmu usul fikih. Dulu pernah ngajar di Jamiat Ummul Qura di Kulliyatul Banat. Dirasatun fin naskhi indal usuliyin. Seorang wanita. Maka pembahasan nasakh ini berkaitan dengan masa. Dulu pernah ada, kemudian menjadi tidak ada. Nanti ada tokoh yang tidak mau menerima nasakh itu. Nanti kita sebut namanya Abu Muslim Al-Asfahani. Yang wafat 222 Hijriah, 322 Hijriah. Beliau katakan nasakh itu tidak ada. Berangkat dari pemikiran yang disampaikannya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu alim, maha mengetahui. Allah ilmnya, alimnya, dan lain-lainnya. Karena Allah maha segala-galanya. Tidak mungkinlah menurunkan satu keputusan hukum, kemudian diganti dengan hukum yang lain. Kalau Allah itu alim, hakim, cukup saja satu. Karena Allah sudah tahu. Itulah yang ideal, hukum yang pas untuk itu. Para ulama lain mengatakan, oh tidak begitu pola pikirnya. Islam ini agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ada namanya masa fatrah, masa tenggangnya antara Nabi Allah Isa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama tenggang waktunya? Ada 600 tahun. 600 tahun. Nah, maka dengan adanya nasakh, di situ akan kelihatan yang disebut dengan hikmatut tasyri'. Hikmatut tasyri'. Jadi hikmah di balik penetapan hukumnya itu. Pasti di situ ada yang disebut dengan at-taisir, kemudahan, raf'ul haraj, mengangkat segala macam kesulitan, daf'ul masyaqqah. Nanti kita berikan contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Apa hikmah di balik adanya nasakh itu? Ulama-ulama mengatakan hikmahnya ya paling tidak itu disebutkan bahwa hikmah itu adalah menjelaskan yang disebut dengan hikmatut tasyri'. Hikmatut tasyri'. Kemudahan yang diberikan. Dan perubahan hukum. Perubahan hukum. Nanti yang berkaitan dengan istilahnya syar'u man qablana. Syar'u man qablana itu tidak ada yang sifatnya ijtihadi. Sihatnya semuanya itu adalah
tauqifi, ada penjelasannya. Dulu disyariatkan, kemudian tidak menjadi syariat lagi buat kita. Ayatnya apa? Hadisnya apa? Dulu pernah disyariatkan, tapi menjadi syariat juga buat kita. Apa alasannya? Nah, yang diperselisihkan, dulu pernah disyariatkan, kemudian tidak ada penjelasan disyariatkannya untuk kita atau tidak. Di ulama nanti begitu mengatakan, oh iya, syariat juga buat kita. Karena agama kita sebagai agama terakhir menerima ya ketika ada penjelasan atau tidak ada penjelasan. Misalnya masalah korban. Korban itu selalu disebutkan itu sunnahnya Nabi Allah Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Bagaimana dijelaskan di dalam surah Saffat ya. As-Saffat. Kemudian ada penjelasan Nabi. Nabi mengatakan, "Dahu, berkorbanlah kamu. Fa innaha, karena korban itu, fa inna tadhiyata min sunnati abikum Ibrahim." Dari sunnat Nabi kalian yang bernama Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Salat juga merupakan kewajiban masa lalu, diwajibkan untuk kita. Puasa dulu pernah disyariatkan juga buat kita. Maka dijelaskan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Hanya tata caranya yang berbeda. Begitu juga haji. Haji sudah ada dulu, dari zaman dahulu sudah ada. Hanya tata caranya yang berbeda. Kalau dulu wa makana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasliyah. Kita tawaf dengan berdoa. Mereka tawaf dulu itu dengan bersiul, nyerit-nyerit. Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan perubahan hukum yang baru, menunjukkan ada pergeseran hukum, pergantian hukum, dan sekaligus di balik itu ada hikmahnya. Hikmah disyariatkannya sesuatu itu. Maka di dalam pembahasan-pembahasan kita temukan itu. Nanti Abu Muslim Al-Asfahani mengatakan tidak ada nasakh, tapi ada namanya taksis. Taksis. Nah, apa perbedaan antara nasakh dengan taksis itu? Dijelaskan oleh ulama. Nasakh itu yufidu taksisul hukm bi ba'dil azman. Sebahagian masa dia menjadi taksis terhadap satu hukum. Liza katanya summiya ba'dul ulama an-naskha taksisan. Wa adkhala ba'dhum suwaran min at-taksis fi bayanin naskh. Wa min huna ja'al khilaf fi adadil mansukh. Jadi karena ada perbedaannya dengan taksis, maka terjadi perbedaan. Berapa banyak adanya nasakh itu? Ada yang mengatakan nanti sekian jumlahnya, ada yang mengatakan sekian. Terjadi perbedaan di dalam perhitungan itu sendiri. Kemudian bedanya nasakh itu tidak mungkin terjadi di dalam apa? Di dalam akhbar, ya, berita-berita tidak mungkin. Tapi taksis mungkin terjadi.
Kemudian nasakh itu terbatas dia kepada nasakh kitab dan as-sunnah. Kalau taksis bisa juga dengan yang lain. Ya, bisa dengan al-hissu, bisa dengan al-aqlu. Ya, bisa juga dengan yang lain. Maka nasakh itu dikatakan ya tura'a katanya fit taksis qarina sabiqah au lahiqah au muqaranah. Jadi taksis misal saja ada indikasi sebelum, sesudahnya, atau lebih daripada itu bisa dibandingkan satu dengan lainnya. Tapi kalau nasakh, tidak mungkin. Tidak mungkin. An-naskhu la yaqa'u illa bidalilin mutarakhin anil mansukh. Bisa di, dilihat di dalam buku yang berkaitan dengan di dalam perjalanannya disebutkan bahwa ilmu ini bukanlah merupakan ilmu yang baru, tapi sudah ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya. Nah, kalau kita ingin bertanya, ya siapa saja yang pernah menulis tentang nasakh-nasakh itu, dicatat oleh para ulama itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Ada yang menghitungnya sampai 70. Ada yang menghitungnya sampai 71. 71 orang yang pernah menulis tentang nasakh. Dijelaskan nanti di dalam buku-buku yang kita akan kirim itu disebut dengan al-musannifun. Ya, fin nasakh fil Qur'anil Karim. Yang berkaitan dengan pembahasan kita. Dalam sejarah itu ada yang mengatakan Qatadah yang pertama kali menulis. Karena Qatadah ini tabi'in. Ya, tabi'in. Tabi'in yang wafat 118. Ada yang mengatakan 117. Tapi ada yang menulis, sebelum beliau sudah ada yang nulis. Siapa namanya? Namanya Atha bin Muslim. Atha bin Muslim. Yang wafat 115 Hijriah. Setelah itu ada juga Ibnu Syihab Az-Zuhri 124 Hijriah. Kemudian ada Muhammad Ibn Sa'ib Al-Kalbi 146 Hijriah. Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi yang wafat 150 Hijriah. Kemudian Al-Husain bin Waqid Al-Qurashi 157 Hijriah. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam 182 Hijriah. Abdullah bin Abdurrahman Al-Asam. Ini apa istilahnya kawan ya, kawan dekatnya Ja'far As-Sadiq yang wafat 148 Hijriah. Ada lagi Ismail bin Ziyad As-Sukuni yang dikenal dengan Ibnu Abi Ziyad. Ada Darim bin Qubaisah At-Tamimi Ad-Darimi. Ada Ahmad bin Muhammad bin Isa Al-Qummi. Ada Hajjaj bin Muhammad Al-Musisi Al-A'war 215. Abdul Wahab bin Atha Al-Ijli 2206. Al-Hasan bin Ali bin Faddal 224 Hijriah. Abu Ubaid Qasim bin Salam sama Ja'far bin Mubashir As-Saqafi 224 Hijriah. Suraid bin Yunus 235 Hijriah. Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah.
Sulaiman bin Al-Ash'as As-Sijistani, Abu Daud 275 Hijriah, Al-Imam At-Tirmizi, Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi 285, Ibrahim bin Abdullah Al-Kuji, Ali bin Ibrahim Al-Qummi, dan seterusnya. Ini sampai dengan tadi kita sebutkan ada 71. Ya, 71. Ada yang menulisnya tentang nasakh itu nasikhnya, mansukhnya. Nah, kalau yang kaitan yang sekarang, yang tulisan yang sekarang yang bisa kita baca, tulisan ulama-ulama kontemporer, itu ada disertasinya Mustafa Zaid. Disertasi Mustafa Zaid. 2 jilid itu. Judulnya An-Naskhu fil Qur'anil Karim. Ada lagi tulisan Ali Hasan Al-Arid, Fathul Mannan fi Naskhil Qur'an. Ada Nadhariyatus Nasakh fi Syara'i As-Samawiyah, almarhum Dr. Sya'ban Muhammad Ismail. Ada An-Nasakh fi Syari'atil Islamiyah, Abdul Muta'al Al-Jabri, dan lain-lainnya. Dan ada juga yang masih dalam bentuk apa? Dalam bentuk nasakh, yang istilahnya itu masih manuskrip. Naskahnya masih manuskrip. Ya, ada ditulis, disebut-sebutkan itu beberapa kitab yang lainnya. Nanti kita akan apa? Kita sampaikan nanti. Ya, kita berikan apanya? PDF-nya ya. Sebahagian itu kita akan sampaikan PDF-nya. Nah, kemudian kita masuk pembahasan yang terkait, ya, pembahasan yang terkait dari referensi apa? Referensi yang dulu, yang sifatnya klasik yang kita sebutkan tadi itu banyak sekali ya pembahasan yang bisa apa? Yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Ya, rujukan dalam pembahasan tentang nasikh dan mansukh ini. Nasikh dan mansukh ini. Di dalam apa? Di dalam buku-buku itu dengan segala metode penulisan yang apa? Yang mereka sampaikan, ya, ada yang mengkhususkan nasakh itu apakah berlaku semua atau hanya berlaku pada satu hukum saja ataukah tidak. Nasakh nanti ketika dibagi, nasakh yang berkaitan dengan Al-Quran, nasakh Quran dengan Quran. Nanti yang setara dengan Al-Quran itu adalah sunnah al-mutawatirah. Boleh enggak Al-Quran dinasakh oleh sunnah al-mutawatirah? Yang sifatnya qat'i. Kemudian nanti nasakh sunnah dengan sunnah. Nah, boleh enggak nasakh Al-Quran dengan as-sunnah? Ini nanti perdebatan. Ya, perdebatan. Jumhur mengatakan Al-Quran dan as-sunnah itu sama-sama wahyu. Jadi ketika Al-Quran dinasakh oleh as-sunnah, ya wahyu juga. Atau sebaliknya lebih wajar lagi. Ya, ketika as-sunnah dinasakh oleh Al-Quran. Nah, di dalam perjalanannya nanti begitu itu. Sebagai contoh saja, mungkin contoh ringan saja,
Misalnya ketika kita berbicara wasiat. Wasiat itu boleh tidak untuk ahli waris? Kalau kita berangkat dari ayat dalam surah Al-Baqarah itu, ya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Boleh itu berarti. Tapi Nabi terus katakan fala wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Karena itu simbol ketidakadilan. Ahli waris dia sudah dapat warisan. Kok dapat lagi yang disebut dengan wasiat? Berbeda dengan hibah. Ya. Hibah pun dituntut keadilan. Dituntut keadilan. Salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Katanya, ya Rasulullah, aku berikan anakku begini. Yang satunya begini, karena anaknya banyak. Terus Rasulullah tanya, apakah semua anakmu engkau lakukan pemberian seperti ini? Dia katakan, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Karena orang tua kan pasti dia cenderung kepada anaknya. Mana anaknya yang paling dicintainya, mana yang paling dekat dengan dia, pasti ada keberpihakan di situ. Rasulullah katakan, la, katanya. Rasulullah sebutkan, i'dilu baina auladikum. Wa inni la ashhadu ala jaurin. Berlaku adillah kepada anak-anak kamu dan aku tidak akan menjadi saksi terhadap satu kezoliman. Padahal milik dia diserahkan sama anaknya, anak dia juga. Tapi keadilan masih tetap dituntut. Masih tetap dia dituntut. Jadi di sini ketika diberikan penjelasan, pembahasan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah posisinya itu ahli waris tidak menerima wasiat, betul. Tapi kata jumhur, nasikhnya hadis ini. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Saya sependapat, ahli waris tidak terima wasiat juga. Tapi bukan karena hadis ini. Tapi dia dinasakh oleh ayat-ayat mawaris yang ada di dalam surah An-Nisa itu. Jadi hasil pemikirannya sama, hanya sumbernya saja yang berbeda. Ya, sumbernya saja yang berbeda. Maka dari itulah pembahasan-pembahasan itu nanti nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya banyak sekali. Ya, contohnya banyak sekali. Berapa kali dia terjadi? Misalnya dalam susuan ayat 222 surah Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kan. Karena radha'ah itu, susuan itu sebetulnya air susu ibu itu adalah darah, warna saja yang putih. Maka dia mempunyai aplikasi terhadap hukum. Anak dari hasil susuan itu adalah anaknya juga. Tidak boleh menikah karena dia ada ikatan saudara yang disebut dengan firradha'ah. Wa akhawatukum minar radha'ah. Tidak boleh dia menikah. Dulu orang rajin dia nyusui anaknya orang supaya memperlebar, memperbanyak saudara. Sekarang tidak mau lagi, jijik gitu.
Masa pentil susu ibu dikasihkan sama anak orang lain, kemudian dikasihkan juga dengan anaknya sendiri, jijik. Padahal di situ adalah pengembangan ya persaudaraan ya di antara sesama. Ulama-ulama dulu banyak sekali ya yang melakukan itu, istri-istrinya suruh nyusui keluarga-keluarga tertentu yang baik-baik tentunya. Di samping mencari saudara, di satu sisi juga menebar kesuburan. Ibu yang banyak anak biasanya karena subur ya air susunya, banyak air susunya. Maka di satu sisi ya, di satu sisi kita mencari saudara, di satu sisi itu menebar kesuburan. Ada wanita yang kebetulan dia jarang dapat anaknya. 5 tahun sekali baru satu, sementara yang lain tiap tahun berojolan aja. Nah, anaknya disusukan kepada si ibunya. Menularkan kesuburan itu tadi. Ya, menularkan kesuburan. Logikanya karena yang mau menjadi subur itu adalah ibunya. Maka ibunya yang nyusu, bukan anaknya. Itulah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa ta'ala luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sesuatu itu. Maka jadilah dia saudara. Ada lagi misalnya nanti wanita mati. Wanita ditinggal mati suaminya. Iddahnya berapa lama? Dalam surah Al-Baqarah itu, iddahnya pertama kali 1 tahun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. Kalau kita lihat dari aspek nasakh itu sendiri, ada yang duluan, ada yang belakangan. Seharusnya yang belakangan datang itu menjadi nasikh. Yang datang duluan menjadi mansukh. Al-Quran ternyata tidak demikian. Karena Al-Quran dulu kita katakan bukan kitab ilmu pengetahuan. Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Maka Al-Quran ketika menjelaskan bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari adanya di ayat 234 surah Al-Baqarah. Yang mengatakan iddahnya 1 tahun, 240 surah Al-Baqarah. Seharusnya yang 240 itu yang 4 bulan 10 hari, yang 234 1 tahun. Tapi kenyataannya tidak demikian. Begitu juga ayat misalnya ayat 60 ya dari surah An-Nisa misalnya terkait dengan Yahudi. Orang Yahudi ini banyak dihukum oleh Allah karena apa? Karena ngeyel. Banyak hujatan, banyak keinginan, tapi diajak beriman sulit. Maka ayat
60 dari surah An-Nisa itu menjelaskan wa 'alal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Diharamkan oleh Allah yang halal-halal. Tapi kemudian diharamkan. Apa itu? Nah, dijelaskan. Dalam surah apa? Surah Al-An'am ya, ayat berapa? 154, 164. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'azmin dzalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun. Ada di sebelah kanan sebagai ayat terakhir. Nah, ini juga sekaligus penjelasan. Namanya syar'u man qablana. Dulu pernah disyariatkan, ada penjelasan tidak disyariatkan. Ya, di sini disyariatkan, dibolehkan makan yang apa? Halal-halal semua, burung-burung jenis burung-burung semua boleh. Tapi kemudian dibatasi. Daging sapi, kambing boleh. Kemudian dibatasi. Nah, apa batasannya? Wa 'alal ladzina hadu harramna 'alaihim kulladzi dzufur. Diharamkan semua yang berkuku. Ayam, burung berkuku. Ya, kecuali yang kukunya itu yang disebut dengan kuku yang mencekam. Ya, yang sifatnya dari binatang-binatang buas. Dilarang. Ya, naha an kulli dzinabin minas sibai. Naha an kulli dzibakhlabin minat tayri. Dari jenis sapi wa minal baqari wal ghanam. Diharamkan untuk mereka apa? Syuhumahuma. Gajinya. Gaji lemaknya itu tidak boleh. Dulu dibolehkan. Ya, gaji itu kan luar biasa enaknya. Luar biasa enaknya. Ada nasi goreng, nasi gorengnya nasi goreng gaji. Gaji kambing atau gaji sapi. Enaknya luar biasa itu. Kemudian awil hawaya. Hawaya itu sum-sum. Dulu dihalalkan, kemudian diharamkan buat mereka. Tapi tidak diharamkan buat kita. Dihalalkan buat kita. Maka sum-sum itu. Yang ketiganya, au makhtalata bi'azmin. Daging yang masih bernempel dia di tulang. Bahan sop itu. Kalau bikin sop, sopnya daging murni kurang enak. Karena tidak ada yang digerogol. Kemudian tulangnya juga ada sum-sumnya, sum sedot. Oh, luar biasa. Ya, luar biasa. Di mana di Mangga 2 itu ada warung khusus sop apa? Sop sum-sum. Kalau mau beli bawa termos sendiri di atas itu. Nggak usah takut dengan kolesterol apa gitu. Sum-sum kolesterol. Gaji-gaji kolesterol. Nggak dimakan. Rugi. Di rumah ketika dimasak, nggak ada kolesterolnya. Yang ada kolesterolnya hanya di rumah sakit. Ketika ada periksa, nah, ternyata ada kolesterolnya. Nah, itu di lab. Ya, maka orang-orang yang bandel-bandel itu tidak mau dia, ya, yang penting kan jangan berlebihan. Katanya dokter melarang yang enak-enak. Kita tidak boleh makan
dia yang makan. Banyak lagi dari contoh-contoh sekitar itu. Ya, sekitar itu. Nah, termasuk nanti yang satu tingkatan tidak ada masalah. Quran dengan sunnah mutawatirah tidak ada masalah. Hadis ahad dengan ahad tidak ada masalah. Hadis mutawatirah menghapus ahad tidak ada masalah. Tapi hadis ahad menghapus mutawatirah itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Jadi pembahasan nasakh dan mansukh ini terutama fil Qur'anil Karim itu menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari ilmu Al-Quran. Maka dia menjadi salah satu daripada qawaidut tafsir yang menjadi bahagian daripada ilmu qawaidut tafsir itu. Apa hikmahnya? Nah, tadi kita katakan hikmahnya yang pertama itu ada sisi hikmah tasyri'nya. Yang kedua, menjelaskan ada perkembangan di dalam pensyariatan satu hukum. Ada proses perjalanannya. Terjadi perubahan karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa Allah mensyariatkan hukum yang paling mudah dan bisa dilaksanakan oleh umatnya, oleh umat manusia ini. Maka dalam kaidah itu tidak ada yang disebut ada hukum yang dibebankan sementara manusia tidak mampu untuk melaksanakannya. Taklif, at-taklifu bima la yutaq muhalun. Membebankan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakan itu adalah sesuatu yang mustahil. Dia menjadi satu syariat. Kemudian di sisi lain menjelaskan periode tasyri' itu sendiri. Ada hikmatut tasyri'nya adalah memberikan kemudahan. Tadi contoh iddah tadi itu pada mulanya wanita yang ditinggal mati suaminya harus menunggu masa iddah 1 tahun. Oh ternyata masa 1 tahun itu terlalu lama. Dia tidak boleh menikah kecuali sudah melewati masa 1 tahun itu. Nah ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Diganti yang 1 tahun tadi itu menjadi 4 bulan 10 hari. Maka disinilah disebutkan bahwa hukum yang ideal itu 4 bulan 10 hari. Allah sudah tahu sebelumnya. Bukan karena Allah itu lalai. Allah itu tidak sesuai dengan sifat-sifatnya, dengan asma'nya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua itu. Maka dari itulah ilmu nasakh dan mansukh fil Quran dan fil hadis. Maaf, Prof, suaranya belum ke-mute, Prof. Mohon maaf. Qatadah bin Da'ama As-Sadusi yang wafat 117 Hijriah. Buku ini itu naskah yang paling baik, itu adalah tahqiq dari Dr. Hatim Saleh Ad-Damin.
Beliau ini guru besar Fakultas Adab di Universitas Baghdad ya. Kemudian yang kedua, nanti ada kitab lagi An-Nasikh wal Mansukh fil Qur'anil Aziz wa ma fihi minal fara'idhi was sunan. Ini tulisannya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi yang wafat 224 Hijriah. Satu jilid ini ditahqiq oleh Muhammad bin Saleh Al-Mudaifir. Al-Mudaifir. Kemudian ada lagi nanti buku lagi namanya An-Nasikh wal Mansukh. Karyanya Imam Az-Zuhri yang wafat 124, riwayat daripada Abi Abdurrahman Muhammad ibn al-Husain As-Salmi yang ditahqiq oleh juga Dr. Hatim tadi itu. Hatim Saleh Ad-Damin. Ya, Universitas Baghdad, Fakultas Adab. Kemudian ada lagi buku juga ya ditulis juga dalam bentuk apa? Dalam bentuk maksud di sini ya buku-buku yang ya apa istilahnya naskah ini dimiliki oleh seorang wanita ya Doktora Aisyah Abdurrahman binti Syati. Ini guru besar ilmu Al-Quran di Maghrib ya Qarawain yang punya kitab yang disebut dengan At-Tafsirul Bayani. At-Tafsirul Bayani. Ya. Allah yarhamha. Beliau itu setiap bulan dari Kairo berangkat ke Mesir. Kemana? Ke Maghrib, Qarawain. Ngajar. Ya, Tafsir Bayani itu. Itu meninggal beliau 1998. Meninggal sebagai seorang mufassirah ya. Mufassir perempuan yang luar biasa. Dikenal dengan Binti Syati. Binti Syati. Allahu alam. Ya, di Qarawain apakah dia karena dia orang pantai, orang tuanya orang pantai, maka digelari dengan wanita pantai. Binti Syati. Dan lain-lain. Ya, buku yang lain-lainnya ini yang berkaitan dengan Al-Quran. Nanti juga ada buku-buku yang terkait dengan Al-Hadis An-Nabawi. Kita akan kirimkan semuanya dan pembahasan yang ada di dalam buku rujukan kita itu memang tidak terlalu panjang, ya hanya sekitar 20 halaman ya satu topik, padahal itu adalah satu disiplin ilmu sendiri. Nah, untuk pembahasan usul fikihnya bisa dicari di YouTube ya. Itu dirasatun fin naskhi indal usuliyin. Karangan Ustazah Doktora Nadia Al-Amri. Nadia Al-Amri. Kalau yang tadi ditulis Mustafa Sya'ban Ismail, itu juga Sya'ban Ismail ini meninggalnya sekitar 2000-an ya. Karena sebelum 2000 masih ketemu saya. Beliau seorang guru besar ilmu Al-Quran, termasuk ilmu qiraat, itu di Jami'atul Azhar. Dan lain-lain.
Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, karena sebentar lagi sudah mau memasuki waktu maghrib. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti semuanya sudah mengerti nih. Amin. 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 Prof. Atau masih kekenyangan makan kue itu, kue lebaran. Bisa jadi. Atau sudah habis kue lebarannya? Sudah habis, Pak Prof. Sudah habis ya? Habis, Prof. Sisa. Kuenya sudah habis. Habis dimakan. Tinggal toples-toplesnya aja ya. Oke, insya Allah kita bertemu kembali ya minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa offline ya, bisa offline. Ya, kecuali kalau saya ada tugas keluar ya, tugas keluar, nanti kita online lagi. Jadi 1 hari sebelumnya ya, insya Allah diinformasikan dulu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu offline itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita sehat selalu. Salam kepada teman-teman ya semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Saya kirim ya buku-bukunya ya. Sebagian saya kirim buku-bukunya. Insyaallah. Yuk. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Prof.